Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 10 September 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Kami menjadi umat-umat-Mu yang tulus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vera Mandang. Kepada Ibu Vera, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat Sabat. Renungan pagi hari ini berjudul Ketulusan. Diambil dari ayat inti 1 Yohanes 2 ayat 6, yang berbunyi, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kebulatan maksud, ketaatan sepenuh hati kepada Allah adalah syarat yang ditunjukkan oleh kata-kata Juru Selamat itu. Biarlah maksud ikhlas dan teguh untuk melihat kebenaran, supaya diturut berapapun harganya, dan engkau akan menerima penerangan ilahi. Kesalehan sejati mulai apabila segala kompromi dengan dosa berakhir. Kemudian bahasa hati akan menjadi seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Menyerah kepada pencobaan mulai dengan membiarkan pikiran ragu-ragu untuk tetap yakin kepada Allah. Jika kita tidak memilih untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, maka kita berada di dalam kegelapan. Bila kita tidak menahankan sebagian, berarti kita sedang membiarkan pintu terbuka yang melaluinya setan akan masuk untuk menyesatkan kita dengan cobaan-cobaannya. Dia tahu jika dia dapat mengaburkan penglihatan kita, agar mata iman tidak dapat melihat Allah. Tidak akan ada penghalang terhadap dosa-dosa. Khotbah di atas bukit halaman 104-105. Kita hidup di masa yang genting. Cahaya bersinar dalam sinar yang terang di sekitar kita. Jika terang ini diterima dan dihargai dengan benar, itu akan menjadi berkat bagi kita dan orang lain. Tetapi jika kita percaya kepada kebijaksanaan dan kekuatan kita sendiri, atau kepada kebijaksanaan dan kekuatan sesama kita manusia, itu akan berubah menjadi racun. Dalam perjuangan untuk hidup kekal, kita tidak bisa bersandar pada satu sama lain. Roti hidup harus dimakan oleh setiap orang. Secara individu, kita harus mengambil bagian darinya, agar jiwa, tubuh, dan pikiran dapat dihidupkan kembali dan diperkuat oleh kuasanya yang mengubah, sehingga menyatu dengan pikiran dan karakter Yesus Kristus. Allah harus dijadikan sebagai yang pertama dan terakhir dan terbaik dalam segala hal. Diambil dari Testimonies to Ministers halaman 385. Demikian bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Vera. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Apakah itu ketulusan? Roh Nubuat menjelaskan dalam suratnya nomor 86 tahun 1896 paragraf 7 yang berbunyi, ketulusan berarti lebih dari yang diperkirakan banyak orang. Itu berarti setia pada saudaramu,
tidak pernah membiarkan dirimu melakukan kesalahan padanya, atau membiarkan dia tidak setia dalam melaksanakan tugasnya. Inilah makna ketulusan. Ketulusan itu lebih dari sekedar kata-kata. Ketulusan itu adalah perbuatan. Christ Object Lesson halaman 272 paragraf 2 berkata, ujian ketulusan bukanlah terdapat dalam perkataan, melainkan dalam perbuatan. Kristus tidak mengatakan kepada seseorang, apa yang kamu katakan lebih banyak dari orang lain, tetapi apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Yesus tidak bertanya berapa banyak kata-kata kita dibandingkan dengan orang lain, tetapi berapa banyak perbuatan kita dibanding orang lain. Inilah ketulusan. Berikut contohnya dari The Acts of the Apostles halaman 132 paragraf 3 menjelaskan, Cornelius adalah seorang perwira Roma. Ia seorang yang kaya, keturunan bangsawan dan kedudukannya yang dapat dipercaya dan dihormati. Seorang penyembah berhala oleh kelahiran, latihan dan pendidikan. Melalui hubungan dengan orang Yahudi, ia mendapat pengetahuan akan Allah, dan ia menyembah Dia dengan benar, menunjukkan ketulusan imannya oleh belas kasihan kepada orang miskin. Cornelius dikenal akan kemurahan hatinya, serta kehidupannya yang benar menjadikan namanya baik di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir. Pengaruhnya menjadi berkat kepada semua orang dengan siapa ia berhubungan. Roh nubuat melukiskan dia sebagai seorang yang saleh. Dia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Inilah wujud ketulusan itu, bukan sekedar perkataan, tetapi perbuatan. Bagaimana Cornelius memiliki perbuatan yang tulus? Kita baca manuskrip 99 tahun 1893 paragraf 3 yang menyatakan, kasih karunia ini telah menyentuh hati Cornelius. Meskipun dia tidak mengenal anak Allah sebagaimana dinyatakan dalam kehidupannya di bumi, Roh Kristus telah berbicara kepada jiwanya. Yesus telah menariknya, dan dia telah menyerah pada penarikan itu. Jelas sekali bahwa Roh Kudus yang Cornelius terima adalah Roh Kristus, sebab memang Roh Kristuslah yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Jadi, Cornelius adalah seorang yang percaya dan menyembah Allah Bapa, akhirnya mengenal dan percaya kepada Anak Allah, Yesus Kristus, dan menerima kecurahan Roh Kudus, yaitu Roh Kristus. Dan imannya itu dia wujudkan melalui kehidupan belas kasih dalam menolong mereka yang miskin. Inilah ketulusan yang renungan hari ini maksudkan, bahwa ketulusan itu bukanlah perkataan tetapi perbuatan. Sebab ayat inti renungan hari ini berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa tinggal dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimana caranya untuk tinggal dalam Yesus dan hidup seperti Yesus hidup? Dengan selalu menerima Roh-Nya. Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 320, paragraf 1. Hendaklah kamu tetap di dalam aku dan aku juga di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima Roh-Nya. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Sebab Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karenanya perbuatan ketulusan dalam hidup kita adalah karena kita tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam kita oleh kehadiran Roh-Nya. Ini penting sekali kita pahami, sebab bila kita andalkan kekuatan kita atau kekuatan sesama kita, maka itu menjadi racun. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 276 paragraf 3. Jika terang ini diterima dan dihargai dengan benar, itu akan menjadi berkat bagi kita dan orang lain. Tetapi jika kita percaya pada kebijaksanaan dan kekuatan kita sendiri, atau pada kebijaksanaan dan kekuatan sesama kita manusia, itu akan berubah menjadi racun.
Jangan andalkan diri atau orang lain. Keselamatan hanya dari Yesus dan dalam Yesus. Demikian juga dengan perbuatan ketulusan, hanya dalam Yesus dan oleh Yesus. Itu sebabnya renungan hari ini menasihatkan untuk kita makan roti hidup, agar kita dapat dihidupkan kembali dan diperkuat oleh kuasa-Nya yang mengubahkan. Kita menjadi satu dengan pikiran dan karakter Kristus. Kembali, ketulusan bukanlah perkataan, tetapi perbuatan. Dan itu adalah hasil dari tinggal dalam Yesus oleh kehadiran Roh-Nya. Oleh kehadiran Roh Kristus, kita hidup sebagaimana Yesus hidup. Hidup penuh perbuatan ketulusan untuk sesama kita manusia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini. Ketulusan itu bukan perkataan, tetapi perbuatan. Dan kami hidup berbuat ketulusan bukan karena kuat kuasa diri kami, bukan karena kebijaksanaan diri kami, tetapi oleh karena kami tinggal dalam Yesus. Sebab barang siapa yang tinggal dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Yesus. Sebab dengan tinggal dalam Yesus, kami menerima Roh-Nya Kristus. Oleh karena Roh Kristus itulah hidup perbuatan ketulusan menjadi bagian kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hidup ini. Ubahkan hidup kami ya Yesus menjadi serupa dengan Engkau, agar kami pada akhirnya bersedia menyambut kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.